Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, fatibtum wa taba mamsyakum wa tabawwatum minal jannati manzilah. Masyarul muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Majlis ke-55 dalam kajian akidah rutin kita. Subuh ini kita akan melanjutkan menjelaskan tentang tugas-tugas dan fungsi para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah jelaskan kemarin ada 5 fungsi atau 5 tugas, dan insyaallah subuh ini kita akan tambahkan 5 fungsi yang lainnya. Di antara tugas dan fungsi para malaikat adalah meniupkan ruh atau nyawa pada janin ya, yang dalam kandungan ibunya. Ya. Hal ini dijelaskan oleh hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa inna ahadakum la yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman. Ya, dengan fase-fase yang sangat detail, sesungguhnya setiap kita diciptakan atau dikumpulkan penciptaannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perut ibunya arba'ina yauman nutfatan, 40 hari dalam bentuk sperma. Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian menjadi segumpal darah dengan waktu yang sama, yaitu 40 hari. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Kemudian setelah 40 hari lagi maka akan menjadi segenggam daging. Summa yunfakhu fihi ruh, kemudian ditiupkanlah ruh, ya, atau nyawa. Ikhwatal iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para malaikat itu membawa ruh, dan ini sesuatu yang gaib, ya, termasuk diri kita ini hidup mengandung sesuatu yang non fisik, ya. Ketika fisik kita yang tegap, yang kokoh, yang besar ini kemudian dicabut, dihilangkan ruhnya, maka dia akan menjadi sebuah bangkai yang tidak ada artinya apa-apa. Ya. Yang orang asalnya mau mendekat, yang orang asalnya mau bertemu, mau bersalaman, mau berjalan-jalan, ya percayalah setelah nyawanya ini tidak ada, dan ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah rohnya tidak ada, jangankan orang lain, ya, orang terdekat kita, anak kita, istri kita, suami kita, orang yang asalnya mencintai kita, maka percayalah nemani satu malam saja tidak akan pernah mau. Ya, makanya tidak ada orang yang mau tidur berdampingan dengan mayat. Jadi kita bisa berarti ini dengan ada ruhnya, ada nyawanya, dan nyawa itu diantarkan oleh para malaikat Allah atau oleh malaikat Allah Subhanahu wa taala dan ditiupkan. Dan menariknya sampai hari ini, ya, manusia ini tidak bisa diciptakan. Silahkan para ahli ilmuwan, saintis, ya, berbagai macam, berkumpullah sedunia ini, saling bantulah untuk menciptakan yang bernama nyawa ini. Ya, untuk menciptakan yang bernama manusia ini, bolehlah saya ciptakan tubuhnya, fisiknya, robotnya, tapi sampai hari ini tidak akan terbukti, tidak akan ada orang yang mampu menciptakan nyawa dan ruhnya. Inilah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, jangan lalai, ubudu, sembahlah, taatilah, ikutilah aturan-aturan Allah yang telah menciptakan kalian. Ya. Lahul khalqu wal amru tabarakallah. Ya, Allah yang mencipta, maka Allah yang boleh yang mengatur. Itu yang pertama. Yang kedua, malaikat juga seperti dia bertugas mengantarkan ruh, ya, dia juga bertugas mengambil ruh kembali ketika jatah ajal, usia, umur manusia sudah habis. Ya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-An'am ayat 61, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa huwal qahiru fawqa ibadih wa yursilu 'alaikum hafadhah hatta idza jaa ahadahumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun. Ketika datang kematian kepada salah seorang di antara kalian,
tawaffathu rusuluna, maka akan diambil, maka akan diwafatkan, maka akan dicabut nyawanya oleh rusul-rusul kami, yaitu para malaikat. Wahum la yufarritun. Dalam surah As-Sajdah Allah menegaskan ayat 11, qul yatawaffakum malakul maut. Ya, katakan Muhammad, kalian akan dimatikan, kalian akan diwafatkan, akan diambil nyawanya, akan diambil ruh kalian. Malakul maut, diambil oleh malak maut, malaikat yang tugasnya mengambil ruh. Alladzi wukila bikum, yang memang sudah ditaukilkan, yang sudah diwakilkan, yang sudah dipercayakan untuk mengambil nyawa. Dalam surah Al-Waqiah ayat 83-85, dan ini patut menjadi renungan setiap kita. Tadzakkaru hadhimal ladzat, ketika nafsu kita, ketika jiwa kita mengalami keresahan, mengalami ketidaktenangan, mengalami keserakahan, maka ingatlah, ya, ketika ruh idza balagatil hulqum, ketika ruh, dalam Ar-Waqiah dia katakan sampai ke tenggorokan, yaitu sakaratil maut. Ya. Dan di sini berdasarkan penjelasan Al-Quran, kematian manusia ada dua macam. Yang pertama, kematian manusia orang-orang baik, orang mukmin, orang soleh, maka kematiannya akan dijemput atau rohnya akan diambil oleh malaikat-malaikat yang baik dengan penampilan yang baik, seperti Allah tegaskan di dalam surah An-Nahl, kadzalika yajzillahul muttaqin, demikian Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang bertakwa. Apa balasannya? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibin, orang-orang yang ketika datang para malaikat untuk mencabut nyawa, malaikat itu thayyibin, dalam keadaan baik, bahkan mereka mengatakan yaquluna salamun alaikum, mereka membacakan salam, mereka mengucapkan selamat kepada orang-orang yang sedang sakarat, orang-orang baik yang akan wafat. Bahkan dikatakan udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, selamat, maka diperlihatkanlah pemandangan surga yang indah. Maka di antara tanda-tanda husnul khatimah seseorang, tersenyum indah ketika dia akan meninggal dan ketika dia sakaratul maut. Sebaliknya orang-orang jahat, orang-orang zalim, orang-orang durjana, dijelaskan dalam surah Al-An'am ayat 93, walau taro idil zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al yauma tujzauna adzabal huni bima kuntum taquluna 'alallahi ghairal haqqi wa bima kuntum tastakbirun. Ya, ketika orang-orang zalim sedang dalam sakaratil maut, malaikat membuka tangan-tangannya, sayap-sayapnya. Para malaikat memaksa mengatakan akhriju anfusakum, keluarkanlah nyawa kalian. Al yauma tujzauna adzabal hun, hari ini kalian akan dibalas, akan dikasih balasan, akan dikasih siksaan dengan siksa yang akan menghinakan, gara-gara kalian telah menuduh kepada Allah Subhanahu wa taala, membohongkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan menolak ajaran dan aturan Islam yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam surah Muhammad lebih dahsyat lagi, fa kaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Orang zalim, orang kafir, orang lalim, orang durjana ketika mati, wajahnya akan dipukuli oleh malaikat, punggung belakangnya akan dipukuli oleh malaikat, yadribuna wujuhahum wa adbarahum, agar ruhnya mau keluar. Jadi orang mukmin ketika keluar dengan sukarela dan tersenyum, sedangkan orang kafir karena takut dengan penampilan siksa yang sudah dinampakkan ketika sakaratul maut, neraka yang sudah diperlihatkan ketika sakaratul maut, maka orang kafir tidak mau keluar ruhnya. Itulah di antara sebab sakaratul maut yang susah bagi orang-orang jahat, karena dia tahu akan disiksa, tahu dan diperlihatkan siksa Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat memukuli, yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Surah Muhammad ayat 27, malaikat akan memukul-mukul wajahnya, akan memukul-mukul belakang orang yang sedang sakaratul maut agar ruhnya mau keluar. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang ketiga, di antara tugas dan fungsi malaikat adalah memberikan bantuan kepada orang-orang muslim, orang-orang mukmin. Pertolongan, kemudahan, bantuan karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini banyak kejadiannya terjadi, ya, secara kenyataan terlihat oleh para sahabat saat itu, yaitu Allah jelaskan di dalam surah Al-Anfal ayat 9, idz tastaghitsuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Ketika kalian meminta bantuan,
Ketika kalian meminta tolong, kata Allah Subhanahu wa taala, fastajaba lakum, maka Allah mengabulkan permintaan itu. Anni mumiddukum bi alfib minal malaikati murdifin. Allah kirim 1000 pasukan malaikat. Dalam surah Ali Imran ayat 123 sampai 125, kisah peperangan perang Badar juga Allah mengabadikan. Walaqad nasarakumullahu bi Badrin wa antum adillah. Dan Allah sungguh telah menolong kalian ketika perang Badar, padahal kalian adillah, jumlahnya sedikit, lemah. Kalau hitung-hitungan maka orang mukmin akan hancur luluh lantah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Maka syukurilah. Idh taqulu lil mu'minina alay yakfiyakum ayyumiddakum rabbukum bi thalathati alafim minal malaikati munzalin. Bahkan Allah kirimkan 3.000 malaikat untuk menjadi pasukan orang muslim. Maka kalau kita baca secara detail kisah, ya, kejadian-kejadian yang terjadi dalam perang Badar, banyak para sahabat yang melihat, ya, musuh-musuhnya itu tiba-tiba terjatuh, tiba-tiba dipenggal lehernya, tiba-tiba ditusuk, tiba-tiba dipanah. Ya, padahal kami baru mau menebaskan pedang kami. Itu sebagai bukti bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat. Allah juga abadikan dalam surah At-Taubah bahwa Allah pernah menolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada para sahabatnya dengan pasukan yang tidak bisa dilihat, yaitu pasukan malaikat. Illa tansuruhu faqad nasarahullah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya tsnain id huma fil ghari id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam taruha. Dan Allah menguatkan Rasulullah bijunudin dengan pasukan lam taruha yang tidak bisa kalian lihat. Itu yang ada di dalam surah At-Taubah. Jadi para malaikat, maka tenanglah orang mukmin. Siapapun yang membuat makar, wa makaru wa makarallah. Wa qad makaru wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Musuh-musuh Islam di timur, di barat, di utara, di selatan dengan berbagai kekuasaannya. Lihat pasukan-pasukan di Palestina. Jumlah mereka sangat sedikit, peralatan tempur mereka sangat sederhana. Tapi sampai hari ini Israel selalu kewalahan. Ya, bahkan permasalahan Gaza, perlawanan saudara-saudara kita di Gaza menjadi tantangan yang sangat berat bagi Israel. Dan sebetulnya banyak kisah-kisah bahwa Allah menurunkan malaikat untuk membantu mereka. Maka ketika kita dalam perjuangan, jangan pernah cemas, jangan pernah takut. Yang penting Allah bersama kita. Yang penting kebenaran bersama kita. Kita yakin ada pasukan di luar pasukan manusia. Ada senjata di luar senjata manusia, yaitu pasukan dan senjata para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, di antara malaikat juga ada yang bertugas atau berfungsi memohonkan ampunan dan mendoakan orang mukmin. Subhanallah. Maka di antara efek, ya, dan buah dari keimanan kepada keberadaan malaikat, hati kita akan merasa tenang. Kemarin ada yang menjaga tubuh kita, kemudian barusan ada yang memberi bantuan kepada kita, dan sekarang ada para malaikat yang mendoakan kita. Ya, surah Asy-Syura ayat 5 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ard. Dan malaikat itu memohonkan ampunan kepada hamba-hamba Allah, orang-orang mukmin yang ada di muka bumi. Surah Ghafir ayat 7 juga menegaskan, alladzina yahmiluna al-arsya wa man haulahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Ya. Malaikat-malaikat yang memegang aras, yang memikul aras, yang menggenggam aras, yang menjaga aras, dan malaikat yang hidup sekelilingnya, yang ada sekelilingnya, yusabbihuna bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih dengan menyebut Allah Subhanahu wa taala, wa yu'minuna bihi, dan beriman kepada Allah. Yang paling penting di sini adalah wa yastaghfiruna lilladzina amanu, dan mereka mengistighfarkan, memohonkan ampunan atas segala khilaf dan kesalahan kita. Yang kelima, yang terakhir dalam pertemuan ini, malaikat memberikan penguatan, kemantapan, kekokohan dalam hati kita, ya. Dan sesungguhnya hidup itu yang paling penting adalah mantap di dalam hati. Orang-orang yang diberi atau orang-orang yang merasakan gelisah, tidak mantap apakah jalan yang dijalannya benar atau tidak. Apakah akan maju atau berhenti. Atau akan masuk atau keluar.
Ataukah akan terus atau berhenti? Itu orang akan merasakan ketersiksaan batin yang luar biasa. Ya. Maka di saat itu dianjurkan untuk sholat istikharah, minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Saat gelap, ya, saat bingung, saat tidak jelas jalan mana yang harus diambil, itulah sesungguhnya kesusahan yang paling berat. Maka di antara fungsi malaikat adalah memberikan kesabatan, memberikan motivasi, memberikan dorongan, membisikkan bahwa kita harus terus istiqomah. Allah abadikan dalam surah Al-Anfal, "Idh yuhi rabbuka ilal malaikah anni ma'akum ya fathabbitul ladzina amanu." Ketika Allah memerintahkan, memberikan wahyu kepada para malaikat bahwa sesungguhnya kami bersama kalian, maka apa kata Allah? Wahai para malaikat, fathabbitul ladzina amanu. Sabatkanlah, kokohkanlah, berikanlah dukungan, berikanlah motivasi kepada orang-orang yang mukmin. Ya. Kemudian, sa'ulki fi qulubil ladzina kafaru ru'ba fadribu fawqal a'naki wadribu minhum kullabanan. Dan kami, kata Allah, akan melemparkan rasa takut. Ya, bahkan banyak hadis penjelasan para ulama yang menjelaskan bahwa hati kita ini selalu diberikan pengaruh malaikat. Ya. Imam Ghazali menjelaskan dalam kitab Minhajul Abidin, ya, berdasarkan sebuah hadis, ya, bahwa sesungguhnya hati seorang hamba, ya, itu selalu dipengaruhi oleh malaikat dan satu lagi dipengaruhi oleh setan. Ya. Lammatun lil malak walammatun lis syaitan. Ya. Bisikan atau dorongan para malaikat adalah dorongan untuk kebaikan. Ya. Dorongan untuk melakukan ketaatan, memantapkan dalam perjuangan dan kebaikan. Sedangkan bisikan setan adalah waswasa alladzi waswisu fi sudurin nas. Ya, mengajak berhenti, mengajak cemas, mengajak takut. Itulah yang dibisikkan oleh setan. Maka jadilah kita orang-orang yang menjadi orang-orang yang terpengaruh dan dipengaruhi dan didorong oleh bisikan atau dorongan-dorongan para malaikat. Ikhwatul iman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kira itu kajian yang singkat pada subuh hari ini. Mudah-mudahan keimanan kita kepada para malaikat dengan berbagai macam tugasnya akan semakin mengokohkan hidup kita, bahwa di dunia ini kita tidak sendiri. Andai pun tidak ada orang tua kita, tidak ada teman kita, tidak ada kolega kita, tidak ada orang-orang yang mau membantu kita, percayalah, ketika ada Allah, ada para malaikat yang selalu mengistighfarkan kita. Ada para malaikat yang selalu mendoakan kita. Ada para malaikat yang selalu memberikan dukungan kepada kita. Ada para malaikat yang selalu memberikan bantuan kepada kita. Ada para malaikat yang selalu menjaga fisik kita dari segala pancabahaya dan musibah. Setelah itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.